Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi bersama saya Fitri Ratu. Seperti biasa kali ini kita ada di Bincang Politik. Jangan lupa nih, informatif dan inspiratif, selalu memberikan informasi dan selalu menginspirasi. Kali ini di Bincang Politik, wah ini narasumber kita perempuan, tokoh perempuan juga, dan juga salah satu tokoh politik juga nih di Provinsi Banten. Kayaknya sudah tidak asing nih pemirsa. Kita akan mengetahui keseharian, kemudian lebih dalam terkait dengan profil. Di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Hajah Ade Yuliasih SH MKM. Beliau ini adalah tokoh perempuan asli Banten. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Mbak Fitri gimana? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bu sekarang? Sekarang kegiatan saya, kebetulan saya profesi saya sebagai notaris dan PPAT. Jadi ya profesinya sebagai pejabat tanah. Wah, ini ngobrolin soal akte tanah, sertifikat dan lain-lain. Itu Senin sampai Jumat otomatis ngantor di sini ya, Bu? Iya. Senin sampai Jumat. Dari pagi nih Bu di sini? Enggak juga, karena saya kan kalau sekarang kan lebih tidak protokoler dibanding dulu di Dewan ya. Kalau dulu di Dewan kan kita jadwalnya padat sekali. Kalau belum kan kantor milik sendiri, jadi artinya lebih fleksibel ya Bu? Kalau saya maunya siang aja datang ya siang gitu. Nah tapi ini kan pemirsa juga mungkin mengenal sosok Ibu Bu Haji ini juga dulu pernah menjabat di Dewan, kemudian juga ternyata di balik itu pun juga memang sebagai notaris. Ini mana lebih dahulu nih Bu? Kalau berbicara mana lebih dahulu ya berbarengan ya kalau untuk di politik dan profesi saya sebagai notaris. Cuma dalam hal saya aktif di Dewan tentu saja saya nggak boleh aktif dulu di notarisnya kan, karena kan nggak boleh kalau double gitu ya, nggak boleh double. Kalau saya sih dari dulu memang karir ya, karena saya dari masih belum menikah, masih sendiri pun masih gadis, masih imut-imut mungkin ya. Sekarang mau amit-amit sekarang juga masih imut-imut. Jadi kalau dulu tuh saya sempat jadi karyawan bankir juga di Bank BTN Cilegon. Saya juga sebagai di BTN, lumayan pengabdian juga lama. Terus setelah itu saya sambil kuliah notaris magang juga di notaris, sambil saya juga nyambi jadi ya pengusaha kecil-kecilan supplier percetakan. Jadi perempuan juga ternyata jadi harus saya aktif ya Bu? Dan memang dipikirnya saya tuh orangnya nggak mau diem gitu. Selain juga saya memang dari dulu aktif di organisasi ya. Dulu juga saya pernah jadi bendahara umum di KNPI Kabupaten Serang. Saya juga aktif di MUI Kota Serang. Saya juga aktif, sekarang aja saya aktif di MUI Provinsi, di DMI, Dewan Masjid Indonesia, di Bakor. Itu kalau bikin CV nggak cukup satu lembar. Terus saya juga bendahara umum Perkumpulan Orang Banten. Kebetulan disitulah banyak tokoh-tokoh Banten. Ketua PUB-nya sendiri Irjen Pol Taufik Rahman Ruki, sekjennya Pak Yus, seorang pengusaha juga. Ketua hariannya Laksamana Eden dan bendahara umumnya saya. Kadang saya juga mikir, waduh saya muda sendiri, yang lain udah lumayan senior-senior. Tapi kayaknya diberikan kepercayaan. Ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi artinya saya berpikir pengabdian itu tidak hanya harus jadi Dewan. Betul. Walaupun saya tidak aktif di Dewan, tapi tetap saya harus aktif juga di masyarakat itu dalam keseharian tetap. Dan ini juga menginspirasi kaum perempuan juga Bu. Iya, jadi harus bisa membagi waktu kan. Betul. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk profesi saya sebagai notaris, ada ibadah sosial juga. Saya pengabdian di organisasi sosial. Ini saya anggap suatu ibadah sosial saya gitu di masyarakat melewati organisasi. Gitu. Ini luar biasa, ini menginspirasi sekali deh. Jadi mungkin perempuan-perempuan yang juga saat ini juga menyaksikan, mudah-mudahan terinspirasi. Jadi tidak hanya istilahnya perempuan itu hanya berkutat di ininya saja, tapi juga gak apa-apa kok perempuan juga maju, berkembang, memiliki karir yang baik, berorganisasi, terutama begitu ya Bu ya. Tapi tidak lupa pada kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri dan lain-lain. Nah, ya memang itulah kita harus bisa memanage waktu sebagai seorang ibu itu. Kita pagi juga, saya sebelum ke kantor ini mungkin saya juga harus keseharian saya ya. Setelah bangun tidur, sholat subuh biasa kan. Kita biasanya sambil sebelum sholat duha tuh saya masak dulu karena masih pakai baju ini ya kebesaran kalau di pakai daster kebesaran itu kita ke dapur kan masak dulu karena anak saya juga yang kecil yang sekolah itu kan yang SMA kelas 1 itu laki-laki saya bekelin karena dia nggak mau Bu di sana kantinnya susah, jadi ya sudah bekal nasi saja. Saya masak sempat
nyiapin bekal dulu. Iya, walaupun ada pembantu tetaplah tangan ibunya yang Betul, pasti betul. beda rasanya Benar, kalau ibunya benar, yang benar. masak ya. Wah. Karena kalau pembantu kan masak ya asal matang, kalau ibunya kan dengan cinta. Jadi Beda rasanya kan beda. Walaupun sama-sama sayur asem tapi Iya, rasanya beda. Beda. Itu karena dengan cintanya itu jadi rasanya aja beda kan gitu ya. Oh, Nah, itu. ini kalau ngatur waktu nih, tadi kan Ibu menyebutkan nih jumlah atau kegiatan juga lumayan cukup banyak. Kemudian bagi waktu, kemudian juga pasti kan punya nih keseharian atau hobi yang juga untuk me time. Ini biasanya apa sih Bu? Terus bagi waktu ke anak-anak seperti apa? Memberikan pengertian Ya. gitu. Kebetulan saya juga karena saya seorang apa ya kalau dibilang wanita karir mungkin ya karena dari sejak gadis saya Aktif ya Bu? kerja aktif dan saya juga biasa kerja di BUMN itu kan udah disiplin ya. Dulu kita kerja di bank itu 5:30 aja harus sudah berangkat dari Standby. rumah. Udah standby di sana Oh, harus jam jam 6:30 7 harus ya. sudah nyampe di Cilegon. Zaman dulu kan angkutan aja masih terbatas. Kita paling naik angkot sama naik Rudi 3/4 itu. Iya, Jadi iya. kan harus pagi kan? Iya. Harus pagi. Jadi sudah biasa memanage waktu. Bagaimana kita jam sekian harus nyampe, jam berapa kita harus mandi, jam berapa kita harus olahraga. Dulu saya waktu masih gadis lebih aktif lagi, olahraga tuh malam. Saya tenis lapang tuh malam. Oh, punya Itu suka pun- hobi main tenis? dulu tuh. Oke. Dulu waktu masih gadis ya, badannya masih enteng lah, lari sana lari sini. Satset ya. Nah itu waktu olahraga itu nggak sekedar olahraga, saya olahraganya tuh di indoor Pemda apa dengan pejabat-pejabat kabupaten apa Iya. ya sambil lobby juga supaya dia masuk jadi nasabah saya sambil menyelam minum air tuh Benar, itu benar. pengalaman saya itu seperti itu. Jadi memang naluri saya bermasyarakat bersosialisasi itu dari dulu. Jadi memang sudah aktif begitu ya Bu. Begitu juga sosialnya ya dengan ibu-ibu Dharma Wanita itu kadang gini dengan ibu-ibu ya sosialita perempuan tapi yang kita peduli sosial gitu. Betul. Ada banjir di sana ayo turun itu sejak sebelum jadi dewan saya memang sudah begitu. Gitu. Jadi memang sudah passion Mengunjungi gitu panti ya. asuhan itu udah biasa. Dan saya membiasakan anak saya dari anak saya yang pertama lahir itu umur setahun kita rayakan ya di misalkan KFC kan dulu ya. Anak-anak kan senang tuh di KFC. Tapi tetap merayakan keduanya di panti asuhan. Betul, Supaya dia berbagi juga dengan tahu yang gitu lain kan. ya. Masih ada yang susah. Kondisi. Lebih susah daripada kita Betul, gitu. betul, Nah, betul. itu saya biasakan seperti itu. Wah, alhamdulillah ini dia menurunkan juga ke anak-anak Nah, begitu ya itu. Bu. Nah, ini kalau terjun ke dunia politik ini juga mungkin banyak yang pengen tahu nih. Awal mulanya tadi kan aktif begitu di berbagai organisasi. Kebetulan juga sebelumnya kan karyawati. Nah, tiba-tiba masuk ke dunia politik Iya. dan terjun begitu menjadi anggota dewan. Awal mulanya seperti apa sih Bu Haji? Nah ini kalau orang kecelakaannya tidak beruntung, ini kecelakaan yang beruntung kali ya. Atau mungkin karena sudah naluri saya Iya. sebagai orang yang senang berorganisasi, sehingga saya tuh waktu itu pertama kali. Jadi saya ini 2 kali jadi dewan, Dua periode ya, Bu? 2 periode jadi dewan di partai yang berbeda. Oh, Iya, saya bukan. Jadi saya mualaf ini di P3 ini. Jadi awalnya saya partai PKPB, Partai Karya Peduli Bangsa. Kata orang partainya kecil, partai kecil banget. Tapi ya saya karena baru berorganisasi di partai, kayak apa sih di partai itu? Saya awalnya 2007 bergabung itu hanya untuk mencari teman lebih banyak lagi. Jadi pada saat itu tuh ya udah nggak apa-apa, saya diajakin tuh Ikut-ikutan dulu ya sementara udah gitu nggak ya? apa-apa ikutan. Ternyata 2009 saya disuruh nyalon. Udah nyalon aja nyalon. Ya akhirnya ya sudahlah. Nah akhirnya kebablasan jadi dewan. Jadi percaya masyarakat artinya kan ya Bu? Iya. Nah periode kedua partainya tenggelam kan. 2014 nggak bisa nyalon lagi saya di partai itu. Terus saya gimana ini? Saya nggak nyalon lagi tapi teman-teman di dewan Masih- pada ini Bu Ade ayo dong pindah ke sini termasuk Ibu Ratu Atut Sosial juga Iya. ngajakin saya Bu Ade gabung dengan Golkar. Duh saya gimana ya kata saya. Lanjut nggak Saya nih, gitu? lanjut nggak terus akhirnya di CS itu saya masih di Hanura awalnya. Oh, Begitu ngeliat wah ini kayaknya saya nggak mungkin nih. Ini ada ini. DCT saya pindah last minute di P3 dikasih nomor terakhir nomor 5 dan saya jadi juga. itu last minute ya Bu ya? Last minute coba. Jadi nggak ada sosialisasi di P3 itu beberapa waktu cuma 6 bulan kali ya, tapi alhamdulillah saya menang juga. Alhamdulillah. Tapi ya itulah saya kadang di politik ini ada sedikit yang kurang pas itu. Kalau saya mungkin politiknya terlalu ini ya lempeng-lempeng aja, nggak ada mau nyurangin orang. Jadi setiap pemilu saya pasti ada kasus yang dicurangi. Yang 2014 masih untung karena Iya. kecurangannya dengan partai lain masih bisa dibuka. Kalau dengan partai sendiri kan agak repot itu. Yang kemarin 2019 juga harusnya saya
duduk juga ya, tapi ya itulah politik gitu loh. Iya, bisa berubah sewaktu-waktu begitu ya Bu ya. Nah ini juga artinya saya juga ingin berpesan di acara ini, ya sebaiknya jangan sampai terulang lagi. Jadi artinya penyelenggara pemilu ini harus betul-betul dijagalah kredibilitasnya. Betul. Supaya caleg-caleg juga tidak dirugikan. Kayak seperti saya kan tahulah sendirilah, saya waktu jadi dewan gimana turun ke masyarakat. Tidak hanya momen reses saya membina gitu loh, malah kadang saya tuh sampai arisan haji aja nih, saya ada komunitas arisan haji. Jadi pada saat 2011 saya pergi haji, itu yang haji bareng saya itu saya bentuk arisan sampai sekarang masih ini ya, masih kadang saya ajak piknik, kita piknik ke Bandung mana gitu bareng, itu masih ada itu komunitasnya. Nah ini artinya kita sebagai politisi ini kan memang harus turun, sehingga kita turun ini dalam arti silaturahmi dan sambil menyerap aspirasi ya. Betul. Jadi menyerap aspirasi itu tidak hanya pada saat reses, reses kan cuma 3 bulan sekali. Kalau saya sih mungkin hampir tiap hari dan tiap minggu kali ya. Ada aja nanti diundang pengajian, nanti diundang ada yang hajatan. Belum yang ke rumah dan lain-lain. Belum ada momen HBH, Hari Besar Islam ya. Itu kan Hari Besar Islam kan kadang mauludan. Kita juga diundang, suruh ngasih sambutan apa itu kan biasanya masyarakat ada aja kan. Iya. Sambil pesan-pesannya. Bu kami di sini perlu ini, perlu itu. Inspirasi. Nah, tapi ya kadang ya itulah di giliran semua yang kita tanam 5 tahun itu akan hilang di hari H itu. Dengan berbagai macam dinamika, betul. baik kecurangan calegnya maupun kelemahan dari penyelenggara pemilunya. Betul. Jadi kadang saya menyikapi pemilu ini, jadi kadang aduh kalau suruh maju lagi males pesimis. Saya Tapi bukan pesimis, nggak dapet males ya kalau saya ya. harus ikut curang gitu. Itu aja saya nggak bisa seperti. Tapi tidak menyurutkan semangat sewaktu-waktu nih. Mungkin saja bisa kembali begitu untuk maju kembali. Ya itu, kalau itu sih kalau untuk saat ini mungkin belum, tapi ya nggak tahu ya. Kalau nanti ternyata panggilan hatinya itu ada hal yang lebih penting yang harus kita garis bawahi demi Banten tercinta. Betul, itu beda ya. Apalagi kalau udah demi Banten tercinta kan beda. Jadi akhirnya kita harus berpikir 2 kali lagi. Betul. Masa aku harus diem aja gitu kan ngeliat ini. Apalagi kan keterwakilan perempuan juga masih cukup minim begitu ya Bu. Terkait dengan Dewan ini juga pastinya tergerak begitu ya Bu untuk memberikan perubahan ya. Nah iya ini juga artinya saya juga sebagai pengurus partai politik di Banten dari partai P3, kebetulan partai Islam juga. Ya tidak hanya P3 lah, semua partai saya berharap keterwakilan perempuan ini jangan hanya mewarnai saja gitu. Iya, tapi ada kiprahnya, ada perannya begitu ya Bu. Satu mewarnai saja dan harus ada kiprahnya, keduanya dari partai politik sendiri jangan hanya sebagai pelengkap penderita untuk pencalonan aja gitu loh. Yang penting ada keterwakilannya gitu, jangan formalitas aja. Jadi gini, memasang caleg perempuan itu hanya untuk kelengkapan 30%, tapi akhirnya sepertinya kayak tidak diharapkan untuk jadi, kan itu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi tetaplah peran perempuan dengan peran laki-laki itu paling tidak harus sama-sama seimbang. Ya, betul. Dalam arti kayak pemberian nomor urut gitu kan. Terus kayak hal jangan ada diskriminasi. Diskriminasi politik, baik di partai politiknya sendiri maupun di penyelenggara pemilunya sendiri, iya kan? Termasuk juga ini pembelajaran di masyarakat, bagaimana pentingnya mendorong politik perempuan ya. Nih kalau kita mau bicara jujur, perempuan di Banten sama laki-laki hak pilih banyak perempuan mungkin ya. Banyak ibu-ibu. Nah ibu-ibu tuh kalau sadar coba pilih perempuan ya. Nah itu pasti caleg laki-lakinya akan iya. Karena kan mayoritasnya mama ini ya. Ya. Misalkan gerakan emak-emak memilih emak-emak itu bisa menang itu caleg perempuan. Ini salah satu juga bentuk dukungan sebetulnya ya Bu, dukungan perempuan terhadap salah satu kader yang baik begitu ya, calon legislatif yang baik ya bisa juga begitu mendukung. Iya, karena memang untuk kontestasi di politik ini selain dukungan dari keluarga, partai politik tempat kita sendiri itu harus juga masyarakat ini penting. Nah, dukungan dari masyarakat ya. Artinya partai politik udah menghantarkan caleg yang bagus misalkan kan, sudah ini. Tapi masyarakatnya enggak lah, sing penting mah 50.000 ya repot juga kan ya. Mindsetnya harus dirubah ya. Iya, ini merubah mindset masyarakat ini agak repot ya. Kadang mereka nggak sadar gitu. Tapi tidak hanya masyarakat yang kelas bawah juga. Iya. Kadang yang sudah mengerti juga begitu gitu ya. Susah juga kadang ya. Masa karena 50.000 jadi mengorbankan. Padahal itu kan untuk 5 tahun ke depan. Betul.
Dan ini juga artinya pembelajaran politik ini memang harus dimulai dari tingkat apa ya, pemilih pemula ya, SMA ya. Iya, yang baru pertama kali begitu. Ya, ini kewajiban KPU juga. Tapi ya kadang gini, anak-anak yang pemilih pemula ini idealis. Tapi orang yang sudah seniornya ini malah yang tidak idealis. Iya kan? Iya. Jadi agak repot juga. Nah ini perlu mungkin apa ya, pendidikan politik itu harus terus digaungkan dari segi semua lapisan, baik dari pendidikan SMA pemilih pemula, baik dari kegiatan ibu-ibu pengajian di masyarakat, maupun juga para bapak-bapak yang mungkin kesehariannya kumpul di majelis taklim, apa-apa itu juga harus selalu ada nasihat juga lah, mungkin peran ulama kali ya. Benar, tokoh Peran- masyarakat. Ini kayaknya tokoh masyarakat dan peran ulama mungkin lebih didengar kali ya. Betul. Jadi jangan sampai apatis gitu kalau ngomong Iya. soal politik. Justru, justru memberikan pandangan politik itu bahwa kalau kita memilih pemimpin yang amanah itu, insya Allah selamat dunia akhirat. Mungkin itu harus digarisbawahi Karena kan dan harus ada tanggung disampaikan. jawabnya juga sebagai pemilih ya Bu. Iya. Jadi ini kalau kayaknya dari kadang saya juga bingung ini harus dari mana ya gitu. Dibenahi itu dari mana? Dari gitu mana ya? gitu Dari ya. akarnya. Seperti saya kan sudah mengalami 2 kali di DPRD. Kadang kita harus menyuarakan hal yang baik itu kan juga. Kalau kalah partai kita fraksinya cuma sedikit juga kan kalah gitu kan gitu ya. Ikut. Jadi begitu memang inilah harus punya kesadaran baik dari kita sebagai politisi praktisnya maupun masyarakat sebagai pemilihnya yang punya hak politik gitu ya. Iya kan? Betul. Jadi harus sama punya keinginan yang sama, tujuan yang sama gitu loh. Sehingga akan tercapai tujuan negara yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau tujuannya politisnya sendiri, ya terserah udah jadi mah gue juga udah kampanye banyak kok kan gitu kan. Satu Jadi lupa janji ya istilahnya. Iya. Ya. Tapi kadang kita juga tidak bisa menyalahkan politisi. Mungkin karena mereka juga merasa dikerjain pada saat nyaleknya. Iya kan? Satu sisi kan begitu. Jadi karena saya kan sudah mengalami gitu loh 2 periode. Jadi dinamika bagaimana Sudah hafal meyakinkan betul, masyarakat gitu ya. Bagaimana kadang kita kecewanya, oh ternyata dia cuma begitu ya ke saya gitu ya. Sudahlah. Kadang saya pernah tuh pemilu pertama saya gini, pernah turun di kan waktu pemilu pertama itu dapil itu belum dibagi, masih Kabupaten Serang, Kota Serang itu satu dapil. Jadi nggak ada dapil mana? Dapil Pokoknya mana, gitu ya. itu dapil Kabupaten Serang aja kan belum ada Kota Serang, belum ada Kota Serang kan. Itu daerah Cikande sana. Kan di sana kan banyak karyawan pabrik, sehingga mereka biasa megang uang besar ya. Jadi kalau saya mikir minta sumbangan, minta dibikinin lapangan apa badminton, ini perasaan jadi belum jadi dewan aja udah kayak sinterklas. Saya datang minta apa? Harus Saya datang mengabulkan minta. sesuatu. Jadi kesannya dewan itu kalau datang di masyarakat minta ini cering. Aduh repot ini kalau kayak gini. Jadi saya pernah pertama kali jadi polisi gini. Ya sudah ini apa yang saya berikan. Anggap aja sedekah saya, Bapak memilih saya, alhamdulillah tidak memilih ya minta doanya saja. Sampai saya sempat begitu loh, tapi begitu politik gitu. Karena untuk memberikan pemahaman juga untuk masyarakat ya Bu, karena tidak seperti itu seharusnya. Iya harusnya nggak seperti itu, tapi giliran kita nih sekarang lagi off nih, nggak di dewan, ada tuh tokoh masyarakat. Bu Ade kenapa sih nanti maju lagi ya? Aduh Pak Kiai, saya kalau politiknya kayak begitu terus ya saya repot juga. Kalau saya kan tidak bisa, saya kan orangnya apa adanya gitu. Saya ada ya saya kasih gitu. Dan ini perlu digarisbawahi, selama saya jadi dewan saya nggak pernah ikut-ikutan menjadi pengusaha main proyek, saya enggak. Saya murni ya jadi anggota dewan, saya jadi dewan. Lurus-lurus aja gitu. Lempeng-lempeng aja saya. Malah saya tadinya punya usaha jadi saya tutup karena keteter nggak kepegang. Gitu ya. Jadi ya udah saya termasuk juga kegiatan notaris juga kan off ya. kan nggak boleh gitu ya sudah. Jadi saya fokus. Betul-betul fokus begitu ya Fokus kalau mengabdikan diri. dan memang harusnya seperti itu. Kalau kita di saat kita jadi wakil rakyat ya kita fokus supaya kita juga bisa fokus mendengar keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat. Nah ini kan kalau perempuan biasanya apa sih Bu yang suka dicurhatin begitu pada saat masih menjabat gitu, apalagi kan sekarang juga masih tentunya PR terkait perempuan, kesetaraan, kekerasan, ini kan masih PR, kayaknya greget gitu ya Bu ya? Iya, banyak sih ya, kalau isu perempuan itu banyak, terutama mungkin pada saat sembako naik ya, 9 bahan pokok naik itu kan wah curhatan masyarakat. Kemana-mana. Kemana-mana pasti.
terus belum lagi masalah sekolah, ya kan, pendidikan anak. Tapi kadang saya pada saat reses itu walaupun di kampung, saya selalu memberikan arahan. Ibu-ibu coba tolong ya, kalau mengarahkan anaknya sekolah jangan asal punya ijazah. Kalau sekiranya anak ibu mau kuliah, diarahkan ke SMA sekolahnya. Tapi kalau nanti niatnya mau kerja ya ke SMK supaya punya keahlian. Itu kan juga harus diberikan pemahaman. Karena kan miris sekali Banten ini kan. Kalau berbicara kebutuhan tenaga kerja, diisinya oleh orang lain, padahal pabriknya banyak di kita. Putra daerahnya malah tidak. Kadang kan ibu-ibu udah ngomong anak saya sekolah tapi nganggur, ya udah dia menyekolahkannya dengan susah payah. Nganggur. Termasuk pemahaman, kadang ibu-ibu kan banyak majelis taklim, tapi banyak juga seragamnya. Harus beli seragam biar kompak. Iya, ibu-ibu kan senang seragaman kan. Jadi itu juga kadang saya kasih pemahaman. Cobalah kalau ngaji itu jangan karena seragamnya, harus karena hatinya. Nah itu kompleks sekali, lucu. Pokoknya kita tuh kalau lagi reses dengan ibu-ibu, udah deh. Kadang saya suka sambil ngebanyol ya. Pasti kalau anaknya minta jajan dicubit, tapi ibunya ngeridit baju seragam pengajian. Iya kan? Nah kayak gitu dia ketawa tuh. Oh iya Bu, nah itu hal seperti itu walaupun kita sambil bercanda, tapi ada pesan yang kita sampaikan gitu loh. Betul. Bercanda saya itu bukan sekedar bercanda ngocol, tapi sambil menyentil mereka Ada gitu. pesan yang- Oh iya ya, ternyata bener ya ibu tadi kan. Coba kalau ini gitu, coba yuk kalau emang ibu pengen punya seragam, coba dong sambil pengajian bikin kue terus didagang. Nah kan Jadi gitu kan. ada hasilnya. Ayo dong kita bikin kelompok usaha bersama yuk. Ibu mau bikin keripik, bikin apa gitu kan. Jadi kan memang kita harus, dewan tuh harus kreatif gitu, punya ide. Tidak hanya ibu punya aspirasi apa, itu nggak bisa kayak begitu. Kalau kita cuma gitu kan, Cuma dicatat aja. dicatat gitu. dan itu juga dibacakan di pandangan umum fraksi, di hasil pandangan reses, penyampaian hasil reses kan belum tentu tindak lanjuti, betul nggak? Tapi kalau kita memberikan masukan semampu kita, apa yang kita alami, yang kita tahu kita sampaikan, paling tidak kita juga kalau ketemu masyarakat tuh memberikan motivasi kepada mereka, selain memberikan solusi juga. Ibu kalau biar anaknya nggak nganggur, nanti sekolahnya di SMK saja, biar nanti punya keahlian bisa cepat kerja. Tapi kalau ibu mau kuliah di SMA, tapi coba diajak bicara anaknya dari hati ke hati, senengnya apa, kan gitu. Jangan memaksakan sekolah anak, ya kan? Karena dipikirkan lagi untuk masa depannya gimana. Jadi memang banyak sekali, waktu saya di Komisi 1 sering kan saya juga sosialisasi perda tentang perdagangan anak, trafficking kan. Itu juga kan penting di perkampungan, orang ngejar apa TKI tenaga kerja, TKW itu kan banyaknya dari apa? Faktor ekonomi. Betul. Faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Mereka pendidikannya kurang, ekonomi di keluarganya kurang, sehingga dia memutuskan harus kerja menjadi TKW ke luar negeri. Di sana Ternyata kalau ilegal. lagi beruntung, kalau tidak beruntung akhirnya jadi korban kekerasan oleh majikannya. Nah ini juga satu masalah gitu. Yang ini yang harus diketahui oleh politisi perempuan. Apa sih solusinya? Berarti kita harus memberikan pendidikan, pemahaman. Ayo daripada jadi TKW, mendingan kita bikin kelompok usaha bersama ibu-ibu. Nah ini kan juga harus digerakkan gitu kan. Betul. Nah ini jadi bermanfaat juga, menambah penghasilan juga, dapat ilmu agamanya. Tidak jauh dari anak. Betul. Kadang TKW ini kan gini, kasihan. Istrinya kerja di luar negeri, uangnya dikirimin, suaminya kawin lagi. Banyak loh yang ada kayak gitu. Ada yang curhat kayak gitu. Iya kan? Iya. Terus udah lagi anaknya tidak ada yang mengawasi. Akhirnya uang dari ibunya sekolahnya nggak benar, dipakai buat minum-minuman duitnya, ibunya kerja banting tulang di luar negeri, Bapaknya nikah lagi. Jadi akhirnya dia jadi TKW, tidak menyelesaikan masalah, malah justru menciptakan nambah masalah baru. Nah ini juga para ibu, tentunya ini terutama politisi-politisi yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, wawasannya ada. Nah ini tolonglah kalau turun ke masyarakat harus ada pesan-pesan yang disampaikan gitu loh, untuk memberikan masukan-masukan yang paling tidak membuka mata hati. Betul. Dan membuka pikiran, membuka wawasan. Karena kalau menurut saya belajar itu tidak harus di sekolah, di perguruan tinggi. Belajar itu bisa di mana aja. Betul. Iya kan? Bisa dengan siapa saja. Dengan siapa aja, dengan baca buku, dengan mendengar, dengan kita komunikasi, itu kan sama dengan belajar. Betul. Nah itu. Wah ini kayaknya harus maju lagi nih, kayaknya harus ada yang seperti ini lagi. Kameramennya ngangguk-ngangguk nih. Saya juga kan punya kelebihan mungkin dalam hal
praktisi dan politisi, tapi saya tidak bisa sebagai penyiar. Saya harus belajar sama Mbak ya. Nanti kerjaan saya diambil ini. Saya Jadinya itu. benar-benar ini memang harus saling mendukung ya, Iya. terutama untuk sesama perempuan juga begitu ya. Nah ini kan juga saat ini kesibukannya di notaris begitu. Nah ini berbeda jauh nggak sih Bu? Kalau di politik pasti ya Bu ya? Iya, kalau di politik itu orang datang seloroh ya, bercanda ya. Nggak apa-apa kan kita sambil bercanda ya. Biasanya kalau saya waktu jadi dewan, kalau pagi-pagi orang datang ke rumah bawa map itu, wah ini pasti minta duit. Berarti judulnya sumbangan kan. Tapi kalau jadi notaris, tuh datang-datang bawa map, wah ini pasti ngasih duit. Bukan buat duit ya? Tapi ngasih sumbangan, karena ngasih kerjaan beda. Jadi bedanya kan begitu. Iya. Kan saya pernah itu, kebetulan saya kan S2 saya di Undip ya. Nah pada saat saya pencalonan kedua tuh sempat saya nggak mau nyalon lagi, terus profesor saya Pak Prof Abdullah Kelib, kebetulan beliau pembimbing tesis saya, dia ngomong, Yuli itu Banten kamu kumlot kok, masa kamu akan diam aja tidak maju lagi? Maju lagi. Banten itu perlu orang-orang yang cerdas supaya Banten itu maju. Karena kalau didengar Banten saya kumlot aja orang bingung, Tirta di mana itu? Banten, hebat juga ya Banten ada yang ini. Kesannya kita kaum yang primitif, Bapak. Tertinggal gitu. Ada orang Banten yang pinter gitu kan, gitu. Nah, pas saya pikir, emang kenapa kamu nggak mau jadi dewan lagi? Awalnya tuh pas 2014 saya nggak nyalon lagi ya, partai saya nggak ikut pemilu masalahnya kan. Terus, ya ada suka dukanya sih Prof. Kalau jadi notaris, orang datang pagi-pagi bawa map tuh pasti ngasih duit tuh Prof. Ya. Tapi kalau masyarakat datang bawa map tuh udah pasti sumbangan nih. Itu aja ya Bu ya bedanya. Oke, ini nggak kerasa ternyata ya 30 menit hampir banyak pertanyaan sebetulnya yang masih tersisa. Namun karena keterbatasan waktu, apa nih Bu Ade yang mungkin pesan yang ingin disampaikan bagi perempuan, bagi pemirsa Bisnis Banten Channel di kesempatan kali ini? Mangga Bu. Iya. Terima kasih pada Bisnis Banten Channel. Dalam kesempatan ini saya ingin berpesan pada perempuan-perempuan Banten yang tentu saja perempuan Banten yang hebat, yang punya semangat. Mari kita sama-sama memajukan Banten dengan sama-sama kita harus saling memotivasi sesama perempuan, memberi semangat, memberi saling memberi ilmu supaya kita sama-sama dapat menciptakan Banten yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Haji Ade sudah ikut berbagi, kemudian juga menginspirasi. Mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan yang saat ini menyaksikan juga terinspirasi, kemudian juga bisa sama-sama maju begitu ya Bu ya. Terutama juga boleh saja untuk berkarir, boleh saja untuk ikut berorganisasi, termasuk juga keterwakilan di politik juga. Iya. Ya mudah-mudahan politik perempuan ke depan di tahun 2004 semakin meningkat, dan saya berharap politisi-politisi perempuan supaya lebih semangat lagi dan kita lebih turun lagi ke masyarakat supaya semua masyarakat Banten bisa merasakan kesejahteraan yang dirasakan dan berkeadilan ya. Sehingga kita juga bisa hidup yang damai di alam Banten tercinta ini. Amin, amin. Dan juga tentunya kiprahnya juga bisa dilihat ya, asah terus kemampuan agar tidak dipandang sebelah mata juga untuk yang perempuan-perempuan begitu ya. Ya itulah, jadi intinya perempuan Banten yang nanti menjadi politik praktis ya harus punya empati yang lebih tinggi lah kepada masyarakat ya. Ya mudah-mudahan para politisi perempuan dan juga tokoh perempuan, juga masyarakat yang juga perempuan-perempuan aktif di Banten bisa nanti berkiprah di 2024 yang nanti bisa mewakili keterwakilan perempuan Banten yang punya potensial dan memang nanti pengabdiannya luar biasa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Banten menuju Banten kita sejahtera berdasarkan iman dan takwa dan berakhlak karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tunggu comebacknya Bu Haji Ade lagi nih. Mudah-mudahan ada rezeki dan kembali begitu ya untuk mewakili kaum perempuan juga. Baik pemirsa Bisnis Banten Channel, usai sudah nih kebersamaan kita di Bincang Politik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Politik dan juga program-program lainnya di Bisnis Banten Channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Saya Fitri Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.